Selamat malam, ketemu lagi di channel YouTube. Kali ini kita mau belajar atau kita mau kasih informasi buat teman-teman yang sering kali banyak banget yang tanya, kalau misalnya beli printer, terutama printer Epson, itu selalu pengennya ganti tinta menjadi tinta art paper. Ya, saya nggak tahu itu apakah karena memang kebutuhan atau karena ikut-ikutan. Karena sering kali banyak banget yang nanya tinta art paper yang cocok buat printer Epson itu seperti apa. Nah, pada dasarnya printer Epson sendiri itu adalah printer inkjet yang menggunakan tinta dye. Ya, tinta originalnya itu tinta dye. Jadi sama seperti yang dipakai oleh printer-printer lain seperti HP, Canon, dan juga Brother. Tintanya itu sudah diformulasikan secara umum yang sesuai dengan printhead dari masing-masing printer untuk mendapatkan hasil cetak yang maksimal dan juga kualitas cetaknya menjadi lebih awet. Printernya juga di cover garansi. Nah, itu sudah diformulasikan dari pabrik. Jadi semua printer berbagai merek yang ada di Indonesia saat ini itu menggunakan jenis tinta dye. Ya, tinta dye. Nah, kenapa banyak yang minta atau tanya mau pakai tinta art paper? Memang secara prakteknya tinta art paper itu varian medianya lebih luas. Jadi bisa dipakai atau dicetak pada berbagai macam media, misalnya kertas art paper, art karton, terus label stiker vinil, atau juga mungkin media PVC ID card seperti itu. Tapi bukan berarti menggunakan tinta dye atau tinta original itu nggak bisa. Semua tetap bisa, tapi ada caranya. Oke, sekarang kita coba lihat. Ya, ini saya kasih satu gambaran, supaya teman-teman ada gambaran juga. Jadi ngerti, sebenarnya tinta art paper itu penting nggak sih? Perlu nggak sih? Apakah memang harus diganti tinta art papernya, tinta dye-nya atau tinta originalnya menggunakan tinta art paper. Padahal kita sendiri pakai printer itu untuk mencetak kebutuhan cetak kita sehari-hari. Dan kita juga nggak mau merubah sistem yang sudah dibuat oleh pabrikan. Dan yang pasti, kalau buat teman-teman harus tahu, printer yang sudah diganti tintanya pakai tinta art paper itu garansinya void atau batal. Ya. Dan juga perhatian, printer Epson itu printnya mahal. Di atas 1,2 juta. Jadi perlu dipertimbangkan kebutuhannya dan kepentingannya untuk apa. Nah, sekarang kita lihat di gambar ini, yang di sebelah kiri, yang saya kasih dua gambar, sebelah kiri dan sebelah kanan. Ini contoh dari grup, di mana kalau yang sebelah kiri ini dicetak menggunakan tinta original atau jenisnya dye. Nah, yang sebelah kanan ini menggunakan tinta art paper. Teman-teman bisa lihat di sini tinta art paper dengan media kertas yang sama. Ini menggunakan kertas stiker, ya, pakai printer Epson L series. Terserah Epson L seriesnya tipe apa, L1210, 3210, 3250, itu sama aja. Jadi intinya di sini kita kasih tahu, kalau pakai tinta dye, itu kualitas cetaknya blacknya itu hitam banget. Ya, di sini kalian teman-teman bisa lihat. Ini nggak bisa saya zoom, ya. Ini blacknya hitam, pekat banget di sini. Nah, kalau pakai tinta art paper, memang seperti ini, dia punya warna hitam, itu nggak bisa sepekat tinta art paper, sepekat tinta dye atau tinta original. Karena memang masing-masing karakter dari tinta itu berbeda. Kalau tinta dye ini, hasil cetaknya dia lebih bagus, warnanya lebih solid. Karena tinta dye ini, dia sistemnya atau sifatnya itu dia berbahan dasar air. Jadi menyerap bagus ke dalam kertas foto atau stiker. Jadi hasilnya itu glowing, mengkilat. Dan juga warnanya solid banget di sini. Nah, sedangkan tinta art paper itu dia ada campuran minyak, berbasis minyak. Jadi, yang namanya minyak dengan air itu tidak bisa menyatu. Oleh karena itu, tetap ada perbedaan sehingga kualitas tinta yang dicetak itu tidak bisa maksimal seperti tinta original seperti ini. Ya. Dan satu hal yang perlu teman-teman perhatikan adalah semua cetakan ini disetting dengan standar. Jadi kita tidak merubah kontras, saturasi, itu tidak. Kita cuma cetak sesuai dengan jenis kertas, kita mau pakai other matte atau glossy, pilihannya normal atau base. Udah, gitu aja, sesuai dengan standar yang ada di printernya. Jadi kita bukan orang-orang yang ahli atau suka ngotak-ngatik segala macam, tidak. Karena saya bicara selalu standar pabrikan. Yang bikin kita gampang aja, jadi nggak perlu ribet-ribet. Oke? Nah, ada juga yang bilang, kalau misalnya kita pakai tinta art paper, itu harus disetting high. Ya, resikonya printhead akan menjadi lebih cepat aus,
Dan juga print speed akan menjadi lebih lambat. Dan juga ada pengaturan, harus disetting pengaturan warna. Ini yang saya bilang saya nggak ngerti cara setting-setting, jadi kita pakai standarnya aja. Ya standarnya memang kayak gini, ya tinta dye bagus, solid warnanya. Kalau tinta art paper, warnanya kayak begini, hitamnya nggak bisa tajam. Nah, dan satu lagi, tinta art paper yang dijual di pasaran itu banyak banget. Ya, kita coba lihat di sini, misalnya Tokopedia. Bingung, tinta art paper itu karena bukan tinta original, jadi kita juga bingung yang mana yang cocok, ya meskipun banyak yang bilang merek A, merek B, merek C, udah dipakai awet segala macam, tapi pilihan kembali lagi ke masing-masing. Ada yang merek A, tinta blacknya kurang pekat, harus dipakai campur merek B. Jadi, terserah kalian. Yang penting saya udah kasih tahu, kalau memang mau pakai tinta art paper, ya harus dicek dan recheck, dites juga, atau mungkin tanya ke teman-teman yang udah pernah pakai. Tapi kembali lagi, resiko ditanggung masing-masing, dan juga hasil cetak bisa berbeda, karena belum tentu di si A akan sama dengan si B. Ya, karena tidak ada standarisasi dari pabrik. Beda kalau kita cetak dengan tinta original, udah pasti sama. Yang namanya pabrikan bikin tinta originalnya, itu juga pasti akan sama kualitasnya, karena sudah paten. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Kalau kita mau cetak background warna hitam seperti ini, dengan tinta art paper, udah pasti nggak bisa solid ya, jadi harus pakai tinta dye. Jadi kalau kita mau dapat kualitas cetak yang bagus, tinta dye ini paling bagus untuk cetak gambar, cetak foto, di kertas foto paper, di stiker, warnanya dia mengkilat atau glowing. Jadi warnanya itu dia lebih cerah. Nah, cuma memang ada kelemahan dari si tinta dye ini. Kalau misalnya kita cetak di stiker yang inkjet atau glossy, itu memang dia tidak tahan air. Karena memang tadi saya bilang dia bahan dasarnya itu air, jadi kalau kena air dia akan luntur. Tapi kalau kita cetak pakai kertas foto paper itu tidak akan luntur, ya karena kertas foto paper itu ada coatingnya sendiri. Nah, keuntungannya dari si tinta art paper itu adalah karena dia berbasis minyak, campuran minyak. Jadi kalau misalnya kena air dia nggak luntur. Dan juga untuk di outdoor, kena sinar matahari atau panas, dia nggak lebih awet. Jadi dia lebih awet. Nah, jadi tergantung nih sekarang kebutuhannya. Mau yang warnanya kualitas bagus, pakai tinta dye atau original. Kalau memang mau yang daya tahannya lebih kuat, nggak luntur, itu pakai tinta art paper. Pakai tinta dye bisa nggak luntur kalau cetak stiker? Bisa, kita bisa laminasi. Kita pakai laminasi dingin atau laminasi panas. Jadi semuanya itu tetap bisa kita lakukan, tapi caranya berbeda, ya. Nah, kalau buat teman-teman yang main percetakan, yang mungkin menekan cost supaya dia lebih murah, cost produksinya, otomatis kalau nyetak seperti ini, mereka mungkin kalau bisa nggak perlu dilaminasi. Karena kita harus beli lagi stiker laminasi, kita harus beli lagi alat laminasi, dan kita juga harus tambah pekerjaan untuk melaminasi. Nah, itu sebagai cost tambahan, yang mana kalau buat teman-teman di percetakan, mereka pakai tinta art paper karena tujuannya untuk seperti ini, ya, cetak nggak luntur. Nah, lanjut lagi, kelebihan tinta dye ini adalah warnanya dia lebih hidup, lebih cerah, gradasi juga akan kelihatan lebih halus. Kalau ini kelihatan lebih kasar, karena memang sifatnya partikelnya tinta art paper itu besar-besar. Nozzle-nya atau dot pixelnya itu besar, kalau tinta dye itu dia lebih rapat, jadi dia masuk ke dalam kertas. Nah, kelebihan art paper itu dia tahan air, seperti yang tadi saya bilang, dia ada campuran minyak, jadi dia lebih tahan air dan tidak cepat pudar. Tapi memang untuk kualitas warna dia kurang menyala. Nah, jadi sekarang kembali lagi ke teman-teman, ya kesimpulannya tinta dye atau tinta original itu lebih bagus, lebih tajam, lebih solid warnanya, karena memang sudah disesuaikan, diformulasikan oleh pabrikan untuk menghasilkan kualitas cetak yang maksimal. Dan juga untuk pastinya si printer akan dapat garansi. Nah, cuma untuk tinta art paper itu memang lebih tahan air karena dia ada basis minyaknya. Nah, jadi yang seperti tadi saya udah jelasin, intinya itu tidak ada satu jenis tinta yang bisa bagus di semua media kertas. Karena seringkali ini banyak orang yang beli printer Epson atau cari printer yang mau ganti tinta art paper dengan pemikiran, mereka pikir kalau dengan satu tinta art paper itu katanya bisa bagus cetak di semua media. Itu nggak benar, ya. Karena masing-masing punya peruntukannya, seperti yang teman-teman udah lihat di sini. Jadi kalau memang ada dua printer itu lebih bagus lagi. Kenapa? Yang satu pakai tinta art paper, yang misalnya teman-teman mau cetak stiker,
cetak ID card segala macam, langsung pakai art paper itu bisa. Tapi kalau misalnya teman-teman mau cetak foto, mau cetak kualitas, teman-teman pakai tinta yang dye atau yang tinta original, ya. Karena tintanya ini nggak bisa di satu printer dibolak-balik gonta-ganti, nggak bisa. Jadi harus punya 2 printer. Atau kalau nggak punya printernya, misalnya hanya punya 1 printer, ya teman-teman juga bisa nih pakai tetap yang tinta dye dengan cara tadi dilaminasi. Terus misalnya kita mau cetak ID card atau PVC, overlay-nya kita nggak pakai, kita pakai stiker foto atau glossy nanti dilaminasi, itu juga bisa. Jadi caranya banyak. Oke, nah itu aja yang saya mau jelasin. Jadi tidak ada satu jenis tinta yang bisa bagus di semua media kertas. Dan juga kalau misalnya mau ganti tinta paper, teman-teman juga harus tahu kelebihan dan kekurangannya. Di sini ada perbandingan supaya teman-teman bisa tahu, oh ternyata si tinta dye lebih seperti ini, tinta art paper seperti ini. Kalau misalnya tidak saya kasih lihat tinta dye, mungkin teman-teman melihat tinta art paper ini udah bagus, ya. Jadi makanya kita kasih perbandingan supaya teman-teman itu ada gambaran, ngerti yang mana yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman masing-masing. Oke, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang mau di-sharing, cek langsung di grup pengguna printer HP, ya. Memang ini grup saya buat untuk pengguna printer HP, tapi teman-teman boleh tanya. Karena nanti saya juga ada buat di grup pengguna printer Epson, ya. Mau ditanya di mana aja juga boleh, karena intinya kita akan kasih edukasi supaya teman-teman tahu mau beli printer yang mana, mau pakai tintanya seperti apa. Oke, itu aja yang saya mau sampaikan. Semoga informasi bermanfaat, dan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan sharing, ya, komen, dan juga kasih informasi yang teman-teman punya supaya kita bisa sama-sama belajar. Oke, terima kasih kalau sudah menonton video ini, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.